Tanah Datar ini adalah daerah yang beradat karena pusat jalo kumpulan ikan, kue adat, kue agama. Dan jangan pernah coba-coba masuk ke Tanah Datar atau menjadi pemimpin yang Tanah Datar kalau Anda ngaku beradat tapi tidak beradab. Juga membuat kita geleng-geleng kepala. Apa jawabannya, Bang? Itu tidak termasuk kategori pelanggaran, padahal katanya udah jadi temuan dia gitu. Ya. Nah, saat kita melaporkan dia bilang nggak perlu dilaporkan, ini udah jadi temuan kami. Sampai sekarang tidak lanjutnya tidak jelas gitu. Jadi sangat banyak hal-hal yang menurut saya yang sudah tidak adil. Kemudian ada lagi yang kita sampaikan kemarin itu, soal Pak Sodik menyatakan surat pengunduran diri dia dan menyuruh semua baliho yang menyangkut dengan gambar dia, Pak Sodik di dalam itu kan ditembuskan juga oleh Pak Sodik ke Bawaslu. Nah, sampai sekarang masih ada baliho itu yang belum dibuka. Sampai akhir masa kampanye gitu. Ya, betul. Nah, menurut saya secara hukum seharusnya kan Bawaslu memberikan teguran untuk itu. Minimal surat pemberitahuan juga. Sesuai dengan apa yang diarahkan oleh individu tertentu, Pak Sodik Pasadigu. Dia menyatakan mengundurkan diri dan dia meminta supaya jangan dipasang gambar dia di situ. Nah, ini berjalan terus tanpa ada teguran juga dari Bawaslu. Jadi udah berulang kali saya khawatir Bawaslu ini jangan-jangan masuk angin. Nah, kalau cerita money politik mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya. Cerita money politik ini jangan-jangan yang money politik itu di Bawaslu. Ini yang kita khawatirkan begitu. Satu lagi ya, Pak. Persoalan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Aditya di podcast Tamu-Tamu. Nah, kali ini di Kabupaten Tanah Datar udah masuk masa tenang di Pilkada 2024 ini. Jadi kita berharap di tanggal 27 nanti akan terpilih bupati yang betul-betul berada di hati masyarakat dan yang betul-betul berpihak untuk masyarakat. Baik, di podcast Temu-Temu kali ini kita kehadiran orang yang dulunya mulai dalam konteks pilkada orang yang pertama saya undang, dan sekarang untuk menutup tahapan pilkada beliau adalah orang yang terakhir saya undang dalam tahapan pilkada, yaitu mungkin para penonton setia Temu-Tamu udah lihat siapa beliau karena udah banyak berseliuran di podcast Temu-Tamu. Yang hadir bersama saya Abang atau Kakanda Mukhtar Effendi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Raffi. Aduh, lelah kali ini sekalian. Kenapa nih? Apakah karena perjuangan di masa pilkada, di masa kampanye kemarin membuat dapen lelah nih? Lelah enggak. Cuman namanya pilkada udah masuk minggu tenang. Ya. Banyak hal bermacam problem di lapangan yang kita tuntaskan, kemudian banyak diskusi bagaimana menghadapi situasi minggu tenang agar posisi kita dalam posisi nyaman terus gitu. Oke, Depen, karena ini udah masa tenang, kita kan nggak mungkin nih sebut nama paslon lagi nih, ya kan? Tapi Depen, selama masa kampanye kan banyak nih hal-hal yang unik yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, ya kan? Kemarin yang terakhir viral itu persoalan persidangan ASN, karena salah satu kabid di dinas PMD PPKB, PMD PMKB gitu. Nah, itu tersangkut dan itu dilaporkan oleh salah satu paslon, ya kan? Dan ini menurut Dapen ini bagaimana ini, Dapen? Saya melihat problem di persidangan ini soal ASN yang dilaporkan oleh salah satu paslon, dan kemudian
paslon ini juga ikut jadi saksi ya? Saksi. Iya betul. Saya miris karena paslon yang menjadi saksi ini itu jadi saksi yang memberatkan. Iya. Sementara bagi paslon ini di suatu sisi dia juga sebagai kepala daerah. Iya. Dalam artian walaupun itu wakil, wakil bupati, bagaimanapun ASN yang dilaporkan ini kan bawahan dia. Iya betul. Nah, saya melihat ada semacam arogansi kepemerintahan juga. Arogansi ini sebagai atasan dan bawahan, seharusnya kan dia mampu untuk mengendalikan bawahan ini agar bersikap netral. Nah, kalau ini dilihat tidak netral, minimal dia mampu juga untuk mengingatkan. Ya, setidaknya menegur lah dulu ya. Ya, tegur dulu. Nah, tapi ini berlanjut ke persidangan, bahkan jadi saksi yang memberatkan juga di persidangan. Betul. Nah, sementara saya melihat ini blunder juga buat si paslon ini. Saya katakan blunder bagi para pegawai atau ASN yang lain. Ini suatu penilaian yang menurut saya membuat para ASN yang lain pun jadi alergi. Ya, karena di pengadilan pengadilan persidangan yang kemarin, Raffi ngikuti yang terakhir itu di hari Jumat. Bukan hanya hari Jumat, hari-hari sebelumnya itu di persidangan ibu itu, para ASN mendampingi loh. Iya kan? Nah, saya melihat ini semacam simpatisan bagi ASN yang ada di persidangan ini, membuat teman-temannya semua punya nilai toleransi. Iya betul. Nah, bagi saya ini di sisi lain ini menambah simpati mereka kepada si calon yang satu lagi. Nah, sementara dari paslon yang satu lagi juga melihat juga ada ketimpangan di sebelah. Nah, ketimpangan di sebelah itu ada kok, ada wali jorong, kemudian ada juga yang BPRN. Ya, jorong malahan jorong di daerah paslon yang menjadi saksi ini kan. Ya. Nah, waktu kita diskusi dengan paslon kita, bagaimana kita menghadapi itu, kalau bisa kita ajukan juga laporkan juga ke Bawaslu, dan mungkin ini bisa terjadi juga di persidangan. Namun paslon kita justru mengatakan jangan dilakukan itu. Karena bagaimanapun ini biasa terjadi, paling tidak kita hanya memberikan semacam teguran lah. Teguran dalam artian ini juga berdiplomasi, sehingga ada tim kita yang berkomunikasi dengan wali jorong yang terkait, bahkan dia meminta maaf. Jadi tidak sampai ke persidangan, tidak sampai di Bawaslu. Nah, ini menarik bagi saya melihat sosok pemimpin yang punya perasaan dan pembinaan, tidak menyangkutkan langsung dengan hukum. Nah, ini blunder buat saya kalau paslon yang sebelah ini akhirnya menguntungkan pihak kita di sisi lain, karena apa? Terjadinya simpati yang luar biasa dari para ASN. Itu banyak yang memberikan berita-berita menarik buat kita, komunikasi yang menarik, yang menyatakan insya Allah kita dukung paslon yang kita punya gitu. Kalau kita berbicara sisi hukum ya Dapen. Paslon yang menjadi saksi ini kan basic ilmunya hukum nih. Bahkan sampai magister malah. Raffi sedihnya gini loh. Beliau selaku seorang akademisi di hukum ya kan. Tamat fakultas hukum malah sampai ke tingkat magister. Ini membuat nilai hukum ini makin bobrok Dapen. Karena gini Dapen, seakan-akan kan Raffi baca berita nih di Jurnal Minang, bilang untuk tegaknya hukum, paslon cabuk nomor urut sekian lah menjadi saksi dalam persidangan pelanggaran pemilu.
Sedangkan Dapen tadi bilang dari pihak dia juga, bahkan di nagari juga dijorong di nagari dia terjadi juga pelanggaran. Kalau yang betul-betul tegak dengan menegakkan hukum, harusnya dia laporkan kedua-duanya gitu. Seakan-akan ini kriminalisasi, Dapen. Bagi orang yang tidak berpihak ke dia, bagi aparat atau ASN yang tidak berpihak ke dia kriminalisasi. Jadi seakan-akan hukum nih tajam ke lawan politiknya, tapi tumpul kepada teman politiknya, Dapen. Jadi gini, secara politik, kemarin kan kita nonton bola nih, Arab Saudi lawan Indonesia. Ada yang menarik di situ. Ya, apa tuh? Menangnya 0-2. Ya, kita menang 2-0. Kemudian kita kan ada karena kena kartu merah itu satu pemain kita. Nah, ibaratnya main bola kemarin itu ibarat yang terjadi sekarang nih di Pilkada Tanah Datar. Walaupun kita ada yang kena kartu merah, tapi alhamdulillah kita menang. Nah, di sisi lain, kartu merah ini sebenarnya juga bisa kita lakukan di pihak sebelah. Ada beberapa hal yang kita laporkan juga ke Bawaslu. Jadi saya menegaskan kemarin di Bawaslu, kalau Bawaslu sendiri juga tidak adil. Pertama yang kita laporkan itu adalah money politik. Dan ini jelas. Kalau undang-undang di pilkada ini bicara tentang money politik, itu kan hanya sampai menyumbang itu boleh 1 juta rupiah. Sementara pihak sebelah itu menyumbangnya ada yang 30 juta. Yang 30 juta ini dilakukan oleh tim. Tim dari pihak sebelah ini. Salah satu paslon. Kemudian paslon itu sendiri juga ikut menyumbang. 1,5. Kemudian ada lagi timnya yang nyumbang 1,5. 1,5 juta. Apalagi yang 30 juta nyumbang ini di samping jadi tim juga, kemudian juga menyangkut dengan keluarga dari paslon ini. Dari undang-undang yang bercerita 1 juta rupiah yang boleh disumbangkan. Udah dilanggar. Udah dilanggar, udah telak-telak dilanggar. Dan lucunya lagi, Bawaslu tidak netralnya itu, kegiatan itu dilakukan tanpa STTP. Lalu kami lakukan mediasi, lalu jawaban Bawaslu menurut saya ini udah melalui kajian yang sangat dalam dan udah diminta tenaga ahli. Nah, kemudian hasilnya ini bukan money politik. Nah, lalu pertanyaan kami, yang 30 juta ini berarti boleh dianggap tidak money politik dan tidak ada STTP juga kegiatan itu, lalu dianggap tidak melanggar begitu. Jadi saya melihat mereka sudah tidak adil, walaupun paslon ini bergelar SH bahkan udah master gitu kan, master hukum. Prinsip dari sebuah hukum itu kan keadilan. Nah, ini sudah tidak berlaku adil. Nah, ditambah lagi dengan Bawaslu, satu lagi, ada soal ini. Kalau yang namanya temuan kita di lapangan soal kampanye hitam yang dilakukan oleh salah satu wakil dari pihak sebelah, itu kan kampanye hitamnya luar biasa. Saat dilaporkan ke Bawaslu, jawaban Bawaslu ini tidak perlu dilaporkan. Ini sudah jadi temuan dari Bawaslu katanya. Yang persoalan yang Cawabub ya? Cawabub. Cawabub di 10 Koto itu di Nagari Kotolaweh kampanyenya waktu itu. Di Kecamatan 10 Koto. Saat dilaporkan ke Bawaslu, jawaban Bawaslu sederhana. Ini tidak perlu dilaporkan lagi. Ini sudah jadi temuan kami. Kalau sudah jadi temuan berarti itu jelas pelanggaran. Tapi setelah itu jawaban Bawaslu juga membuat kita geleng-geleng kepala. Apa jawabannya? Itu tidak termasuk kategori pelanggaran. Padahal katanya udah jadi temuan dia gitu. Saat kita melaporkan dia bilang nggak perlu dilaporkan, ini udah jadi temuan kami. Sampai sekarang tidak lanjutnya tidak jelas gitu. Jadi sangat banyak hal-hal yang menurut saya
yang sudah tidak adil. Kemudian ada lagi yang kita sampaikan kemarin itu, soal Pak Sodik menyatakan surat pengunduran diri dia, dan menyuruh semua baliho yang menyangkut dengan gambar dia, Pak Sodik di dalam itu kan ditembuskan juga oleh Pak Sodik ke Bawaslu. Nah, sampai sekarang masih ada baliho itu yang belum dibuka, sampai akhir masa kampanye gitu. Ya, betul. Nah, menurut saya secara hukum seharusnya kan Bawaslu memberikan teguran untuk itu. Minimal surat pemberitahuan juga sesuai dengan apa yang diarahkan oleh individu tertentu, Pak Sodik Pasadigu. Dia menyatakan mengundurkan diri dan dia meminta supaya jangan dipasang gambar dia di situ. Nah, ini berjalan terus tanpa ada teguran juga dari Bawaslu. Jadi udah berulang kali saya khawatir Bawaslu ini jangan-jangan masuk angin. Nah, kalau cerita money politik, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya. Cerita money politik ini, jangan-jangan yang money politik itu di Bawaslu. Ini yang kita khawatirkan begitu. Satu lagi ya, Pak. Persoalan Bawaslu ini. Juga ada kasus ini persoalan seperti contoh salah satu anggota Dewan Provinsi ini. Melakukan kegiatan reses di Nagari Simawang, Jorong Bilin. Ya kan? Beliau melakukan reses dan itu menggunakan dana daerah, dana provinsi ya, karena dia anggota DPRD provinsi. Dan kan anggota DPRD kan dilarang tuh untuk berkampanye dan berfoto dengan gaya nomor urut lah, ya kan? Ini salah satu anggota DPRD provinsi dari partai salah satu paslon, itu dia dalam kegiatan reses yang mana reses itu dibiayai oleh daerah dan pakai uang negara. Dia menghadirkan paslon, ya kan? Dan itu foto bersama, di belakangnya jelas panduk reses anggota DPRD. Dan itu dia foto bersama semuanya dengan jari, ya kan? Dengan jari dengan nomor paslonnya sendiri. Dan itu juga nggak digubris sama Bawaslu gitu. Jadi persoalan ini, kita berharap kalau emang iya terjadi adanya dalam perjalanan kampanye ini ada ketidakberpihakan Bawaslu dalam pilkada, kita mohon Bawaslu sebagai wasit yang menjadi pengawas dalam pemilu ini, tolonglah bekerja sesuai tupoksi dan sumpah jabatan antum-antum semua. Karena ini persoalan pengawas, bapak-bapak yang di sana menjadi Bawaslu, menjadi komisioner Bawaslu adalah hakimnya di pilkada sekarang. Nah, kita berharap ini momennya Minggu Tenang dan Bawaslu kembali ke fitrahnya menjadi pengawas yang betul-betul adil dalam proses momentum pilkada. Semoga pilkada ini aman, tentram, dan lancar, dan Bawaslu adil dan seadil-adilnya. Nah, satu lagi ada keunikan di pilkada kemarin. Yang pertama itu persoalan kampanye, debat sudah selesai 2 periode, dua tahapan. Habis itu kita dalam momentum masa tenang ini, kita ada ketakutan kecemasan yang sangat besar sekali. Karena dari salah satu paslon ini ada gerbong yang benar-benar siap dengan finansial, dengan uang. Dan kabarnya satu saksi dari salah satu paslon itu, dia udah merekrut saksi sampai 5 tingkat TPS Bahkan kabarnya satu saksi itu disuruh mencari 20 orang dan dikasih biaya 250.000 per orang. Ini suara rakyat dibeli dengan harga 250 Menurut pandangan bagaimana? Dan kita takut di masa tenang ini berjalan. Kalau saya malah mendengar lebih lagi. Satu TPS itu 6 saksi. Nah, satu saksi itu malah 300.000. Nah, kemudian dijanjikanlah 300.000 itu awalnya dikasih DP-nya 150, nanti baru dikasih lagi setelah terakhir jadi 150 lagi tambahannya.
Nah, lalu satu orang itu kan disuruh mencari 20 suara. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ini tidak bagian dari pelanggaran? Kemudian yang kedua, kemarin kan ada juga salah seorang, kita sebut aja lah jabatan dia, Ketua DPRD Tanah Datar, juga berkampanye menjanjikan dana pokir dia itu 4 miliar akan dia curahkan di situ. Ya. Nah, sementara menurut undang-undangnya kita tidak boleh juga menjanji-janjikan hal yang seperti itu juga pelanggaran. Saya melihat itu juga tidak digubris oleh Bawaslu. Jadi Bawaslu menurut saya memang sudah tidak netral. Memang sudah tidak netral begitu. Nah, itu kejadiannya di tempat daerah pemilihan calon ya, yang ketua DPRD ini, dan dijanjikan di daerah dia gitu. Ada 4 miliar dana pokir akan dikucurkan di situ katanya. Nah, menurut saya itu kan juga sebuah pelanggaran. Dan kita melihatlah, mungkin kalau siapa sih yang intervensi sebenarnya begitu. Betul. Nah, menurut saya justru paslon yang tidak berada sama kita ini yang intervensinya luar biasa di Bawaslu. Nah, kita lihatlah beberapa pelanggaran yang dilaporkan ternyata tidak digubris. Nah, lalu di pihak sebelah itu digubris. Banyak pelanggaran yang dilakukan. Rata-rata kampanye dia itu bukan kampanye gagasan, tapi kampanye menjelekkan lawan dia gitu. Nah, itu yang membuat kita miris secara moral, mau dikemanakan begitu. Baik moral Bawaslu, baik moral dari masyarakat kita yang mau disuguhi dengan angka-angka seperti itu. Nah, menurut saya lambang seseorang yang dibilang agamais lalu melecehkan suara rakyat seperti ini. Apakah ini yang kita sebut dengan seorang yang agamais gitu? Tapi gini Dapen, di generasi milenial, generasi Gen Z sekarang, mereka melek loh terhadap politik sekarang. Karena gini, kalau bahasa anak muda ya Dapen, ada salah satu paslon itu emang ahli dalam playing victim, memutarbalikkan fakta. Jadi dia mengatakan kalau diri dia terzolimi, diintimidasi, adanya intervensi, ada penekanan. Sebenarnya dia ngomong ke orang lain. Sebenarnya yang dia bilang itu diri dia sendiri. Kalau mohon maaf, mohon maaf. Dia bilang dia terzolimi, ya kan? Sebenarnya yang terzolimi itu bukan dia, tapi yang menzolimi itu dia yang menzolimi. Bukti Allah tidak tidur, Dapen. Allah tidak tidur. Bukti dia menzolimi orang ini sekarang. Seorang ASN yang betul-betul anggota dia, bawahan dia, ya kan? Dia zolimi. Dia selaku bapak, selaku pimpinan harus tegur nih kan. Yang pertama, bukti dia menzolimi. Yang kedua, dia intervensi. Ya kan? Sekarang apa? Paslon yang mengintervensi orang-orang sekarang siapa? Dia. Bahkan timnya bilang, ASN semuanya jangan ikut campur. Gini. Ya kan? Tolong Ambo. Kalau nak nolong paslon Ambo, tolong Ambo. Kalau paslon Ambo dukung dua, Ambo kucurkan dana 4 miliar untuk gitu. Kan intervensi. Ya kan? Intervensi dijanjikan dengan iming-iming. Ya kan? Nah, emang generasi milenial sekarang, generasi Gen Z sekarang itu merasa salah satu paslon ini memang playing victim gitu. Emang terbukti dia kerjanya nggak ada, sekali kerja dia menurunkan grade pemerintah daerah gitu. Dan itu dilihat oleh mata masyarakat, Dapen. Kita lihatlah kemarin juga. Saya pernah menyatakan kalau dia diberikan kerjaan, bukan tidak pernah. Nah, itu bukti dia zalim. Dari ada yang disuruh untuk kerja dia bilang nggak pernah ada. Ternyata ada. Dan semuanya gagal. Nah, kegagalan itu sampai hari ini kan masyarakat Simawang bergejolak terus. Nah, salah satu tim kampanye dia itu ngomongnya itu luar biasa. Menurut saya itu juga sebuah pelanggaran. Bilang nenek mama munafik dan semua pendukungnya munafik. Nah, sementara sebenarnya yang mencari keuntungan pribadi di situ siapa? Itu yang ngomong.
Dan satu dapen. Ya, itu yang ngomong. Yang ngomong Nina Mama munafik itu. Ya. Ini mohon maaf. Ya. Dia nggak berkiprah di tanah datar, dapen. Ya. Dia pernah menjabat menjadi anggota DPRD itu Kota Bukit Tinggi. Ya. Karena itu senior Raffi, dapen, di Fakultas Hukum. Ya, saya paham itu. Dan bahkan saya juga pernah sama-sama dengan dia dulu di Padang, kita demonstrasi. Bahkan hampir teman-teman satu penjara dengan saya waktu itu. Waktu demo ya? Iya. Namun saya ketawa aja. Ini abang ini ngomongnya asal ngomong aja gitu. Padahal dia juga orang Simawang, cuma tidak berkiprah di Simawang, tidak berkiprah di tanah datar. Lalu tiba-tiba muncul sekarang berkiprah, lalu memaki-maki seenaknya gitu. Nah, menurut saya hal-hal yang tidak bermoral ini justru banyak dilakukan oleh pihak sebelah. Nah, jadi siapa yang zolim kita lihat aja lah ke masyarakat. Dan pegawai juga bisa menilai hari ini sebenarnya yang zolim dan yang memberikan tekanan itu siapa? Siapa yang sebenarnya gitu? Nah, memberikan tekanan itu. Jadi ini menarik juga buat saya, seperti yang saya katakan tadi, seperti orang main bola lah. Anggaplah kita diberlakukan tidak adil. Justru salah satu dari pemain kita diberikan kartu merah, pemain dia tidak diberikan kartu merah. Tapi kita pemenangnya begitu. Insya Allah mungkin kejadiannya akan seperti itu gitu. Tapi ini dapen, sekali lagi saya bilang dapen, Allah nggak tidur dapen. Iya. Allah nggak tidur. Di akhir-akhir masa kampanye Allah perlihatkanlah siapa yang benar-benar zolim, siapa yang benar-benar intervensi, siapa yang benar-benar ada penekanan. Allah nggak tidur dapen. Ya, mudah-mudahan. Saya kan salah satu juru kampanye dari tim yang kita dukung, dari paslon yang kita dukung. Peringatan calon kita kepada kita sebagai jurkam. Sampaikan visi kita, sampaikan program kita, gagasan kita, tapi jangan pernah membuat fitnah. Ya, betul. Kalau ada isu dari sebelah, nggak perlu kita balas juga dengan isu yang bodoh gitu. Ya, betul. Tapi sampaikan ke masyarakat tentang isu itu, apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, itu yang dibilang sama paslon kepada kita sebagai juru kampanye, ini yang sering ditekankan. Saya nggak kepingin kita dinodai dengan hal-hal fitnah dan isu-isu segala macamnya. Biarkan saja masyarakat menilai katanya. Nah, kalau ada cerita soal pupuk bersubsidi, soal huace yang menurut saya janggal, saya hanya dibolehkan membalas isu itu dengan cerita yang sebenarnya begitu. Nah, ada lagi yang menarik, ada perpecahan soal daerah. Menurut saya ini udah berbau sara. Itu dilemparkan juga seperti yang saya katakan tadi, calon wakil bupati ini yang kampanye hitam yang dia lakukan itu jawaban bupati malah sederhana, jawaban paslon kita sederhana. Bilang sama dia pernah minta bantu saya untuk menolong adiknya yang dari pesisir pindah ke sini, saya yang bantu, saya yang pindahkan. Setelah saya pindahkan, bahkan dinasnya juga sekarang di kecamatan dia gitu, di Batipua Selatan. Dan sementara isu yang dilemparkan oleh calon wakil bupati yang dibantu oleh calon kita ini, itu isunya isu sara, nggak pernah membantu orang lain, seolah-olah membantu daerah paslon kita aja gitu. Nah, padahal dia sendiri yang juga diperlakukan sangat baik oleh calon kita. Adik kandungnya yang dia minta pindah ke sini itu dibantu oleh calon kita gitu. Terakhir dapat. Terakhir karena dapat berjuang udah cukup lama, kayak kelihatan wajah udah lelah. Walaupun hari masih senja, dapat udah lelah nih. Terakhir, ini pertanyaan Raffi terakhir. Tapi sebelum Raffi bertanya, Raffi ingat dulu bahasa Dapen di awal kita podcast. Dapen bilang untuk Kabupaten Tanah Datar memang pasnya pemimpin yang emang mengerti tentang adat Minang, tentang yang mengerti tentang apa itu Minangkabau, ya kan? Dan sekali lagi Raffi pengen tekankan Dapen, Allah nggak tidur Dapen.
Allah telah memperlihatkan kepada kita di akhir-akhir masa kampanye bahwasanya emang ya yang mungkin dapat bilang paslon yang bukan asli otentik Minang dapat, yang lahir dan dibesarkan di rantau dan ucuk-ucuk untuk pilkada saja pulang kampung gitu kan. Dan terbukti nih sekarang dengan beberapa insiden, beberapa kejadian di akhir-akhir menjelang masa kampanye habis, dia lihatkanlah pola-pola yang bukan pola-pola orang Minang. Karena orang Minang itu dapat kalau kucing membunuh ada berdarah dapat. Iko kini apa yang dirasakan oleh ASN Kabupaten Tanah Datar, Iko darahnya cabiknya dalam dapat. Dan saya yakin, Raffi yakin, ASN udah tahu sekarang pemimpin mana yang betul-betul berpihak untuk mereka, pemimpin mana yang apabila tidak berpihak dengan pemimpinnya akan dikriminalisasi, akan dipenjarakan dapat. Dan terakhir pertanyaan Raffi dapat. Raffi berharap ada himbauan singkat dari Rapen untuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar di masa tenang ini agar wanti-wanti, agar waspada, agar menolak apapun jenis, apakah itu sembako, apakah itu berupa money politik. Karena Rapen kemarin tegas mengatakan di saat kita beli masyarakat Minangnya bodoh gitu. Orang Minang ini nggak mungkin dibeli harga diri dengan sembako dan money politik. Silakan Rapen, terakhir. Pemimpin sebenarnya yang harus kita pilih dari dua paslon ini. Kita kan berpikir bagaimana menyelamatkan karakter kita. Saya kan selalu bilang seperti itu, karakter keminangan kita. Ya kita lihatlah dari dua paslon ini. Ini bukan nilainya dari dia berbicara tentang agama, tapi bagaimana dia memperlakukan manusia itu memang seperti manusia. Betul. Bagaimana atasan memperlakukan bawahannya itu menganggap bawahannya ini bukan lawan, tapi yang harus diberi binaan kalau ada terjadi kesalahan. Betul. Nah, ini yang terjadi sekarang kan tidak seperti itu. Nah, ini juga himbauan kepada teman-teman ASN lah. Silakanlah berpikir dengan baik dan berpikir dengan benar siapa calon di antara dua ini yang terbaik untuk kita pilih. Betul. Nah, kemudian saya melihat dari kasus ASN ini, saya yakin akan dia bebas kok gitu. Karena tidak ada melihat saya, menurut saya di situ pernyataan dia harus mendukung, menyatakan himbauan untuk dukungan terhadap paslon kita. Karena begini, yang dia nyatakan itu paslon kita itu dekat dengan presiden sekarang. Saya kira itu nggak ada sebuah pelanggaran di situ. Ya karena dia tidak bilang coblos nomor sekian gitu. Ya kan? Karena kalau kampanye itu menyampaikan visi dan misi, menyampaikan nomor urut, ada ajakan untuk memilih. Apabila unsur itu terpenuhi, maka masuklah dalam konteks kampanye. Tapi kalau salah satu unsurnya saja tidak terpenuhi, maka belum bisa dibilang kampanye. Masih sosialisasi. Jadi gini, kita dari tim juga berharap hukum ini betul-betul adil. Nah, kemudian kita mendoakan semoga semuanya baik-baik saja terhadap ASN kita ini. Amin. Saya juga cukup merasa sedih melihat perlakuan yang seperti ini terhadap ASN kita, karena yang memperlakukan dia seperti itu termasuk atasan dia gitu. Betul. Nah, kemudian lagi kita berharap Bawaslu ini kalau bisa kembalilah ke istilah orang ini, kembalilah ke kitahnya gitu. Ke fitrahnya. Nah, apa sebenarnya tugas dia? Berlaku adil atau tidak? Saya hanya ingatkan, jangan nanti Anda bagian dari sumpah serapah masyarakat. Betul. Dari apa yang Anda lakukan tidak berlaku adil sebagai Bawaslu, dan apalagi masyarakat bisa melihat banyak kesalahan, sangat banyak kesalahan yang dilakukan oleh pihak sebelah. Ada kampanye hitam yang dilakukan oleh cawagupnya, kemudian ada berupa janji kampanye yang dilakukan oleh ketua tim pemenangannya di kampung dia yang ada soal 4 miliar.
Nah, kemudian ada lagi seperti yang saya sampaikan tadi, money politik. Kok bisa tidak jadi money politik begitu? Jelas-jelas sumbangan itu ada himbauan di dalamnya. Maksimal 1 juta. Iya. 1 juta menurut undang-undang, kemudian yang menyumbang ini ada 30 juta, itu kan sudah jelas-jelas pelanggaran, dan semua itu dilakukan oleh tim yang terkait di dalamnya. Ada 1,5 juta. Ada 1,5 juta, dan di grup-grup WA itu berjalan. Ini yang harus kita dukung. Nah, menurut saya perlakuan adil ini yang kita harapkan sebagai masyarakat. Nah, saya hanya mengimbau, kita lihatlah. Mudah-mudahan seperti yang Raffi ceritakan tadi, Allah itu tidak tidur. Dan kita punya keyakinan dan masih punya semangat. Sekarang ini kan kita kelihatan lelah, udah habis masa kampanye, kita sejenak rehat. Besok kita ini, satgas kita jalan semua nih. Cooling down lah. Ya, satgas kita, tadi saya mempersiapkan satgas per nagari. Nah, itu yang membuat saya memang lama perjalanan tadi. Dan insya Allah, terutama di daerah-daerah basis yang akan dia serbu kata tim-tim dia itu, kita buktikan aja lah besok. Dan alhamdulillah sampai hari ini hasil survei ternyata membanggakan buat kita selaku tim di paslon kita, karena angka itu cukup jauh perbedaannya. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman semua tetap waspada. Tim kita, satgas kita berjalan terus di nagari-nagari dalam minggu tenang, dan semuanya harus kita waspadai. Dan saya hanya mengingatkan kepada pendukung pihak sebelah, apalagi yang menerima uang, kalau kedapatan, menurut saya ini sangat berbahaya untuk individu Anda. Hanya demi melindungi orang yang mengejar kekuasaan. Jadi silakan saja Anda terima uang, kalau Anda tidak ingin berisiko secara hukum, ya cukup minggu tenang ya minggu tenang gitu. Nah, itu aja imbauan saya. Makasih Dapen. Makasih udah datang di Temu Tamu. Diawali dengan Dapen dan diakhiri dengan Dapen di masa pilkada ini. Dan mudah-mudahan setelah pilkada kita masih bisa berbicara persoalan yang berbeda, persoalan menatap pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk 5 tahun ke depan, sebagai civil society lah, sebagai orang yang akan yang akan membantu pemerintah daerah untuk berjalan sebagaimana mestinya. Namun himbauan saya sedikit. Pertama, kita dari paslon, dari tim paslon yang kita dukung, kepada masyarakat Tanah Datar kami mengimbau supaya ini berjalan dengan baik-baik saja. Minggu tenang ya minggu tenang. Kemudian kami dari tim, kalau ada cara-cara perlakuan dari tim yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Nah, kami mohon dimaafkan dan didoakan semoga lebih baik lagi ke depan. Nah, itu himbauan saya kepada masyarakat Tanah Datar. Dan untuk tim? Dan untuk tim kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, kemudian tetap bersemangat menunggu sampai hari H. Mudah-mudahan Allah tetap menunjukkan tanda-tanda kemenangan buat kita. Dan jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Semangat. Terakhir, terima kasih udah menyaksikan Temu Tamu selama masa kampanye ini. Dan kita ketemu lagi setelah tanggal 27 November. Dan satu kalimat dari saya terakhir untuk menutup Temu Tamu ini. Tanah Datar ini adalah daerah yang beradat. Karena pusat jalo kumpulan ikan, kue adat, kue agamo. Dan jangan pernah coba-coba masuk ke Tanah Datar atau menjadi pemimpin yang Tanah Datar kalau Anda ngaku beradat tapi tidak beradab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.